Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyil karim, amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami, dari antum segala bentuk nilai ubudiyah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Minal aidin wal faidin. Semoga kita bisa kembali kepada fitrah dan kemenangan. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah lama tidak bertemu. Berdiam diri di rumah, virus corona COVID-19 ini bisa menjadikan sesuatu hal yang bisa membuat diri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini banyak orang yang mengeluh, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dalam sehari-hari mencari nafkah untuk anak dan istrinya, sehingga kurang waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi COVID-19, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan waktu yang banyak, diberikan peluang untuk memanfaatkan, menyempurnakan, memperbaiki segala bentuk nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak majelis taklim yang ditutup, banyak orang yang mengeluh, kenapa majelis taklim itu yang ditutup? Pertanyaannya, ketika sekarang sudah mulai akan normal, orang-orang yang teriak-teriak mengeluh majelis taklim itu ditutup, apakah dia mau melangkahkan kakinya menuju majelis-majelis ilmu? Ketika kita dilarang untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid, banyak orang yang mengeluh, bagaimana bisa yang 5 waktu sholat yang wajib kita dilarang melakukan di masjid? Pertanyaannya, begitu sekarang masjid sudah mulai dibuka, apakah orang yang teriak-teriak tadi, orang yang mengeluh-ngeluh tadi, sudah mau memperbaiki sholatnya 5 waktu di masjid? Orang yang mengeluh, gimana mungkin sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur? Pertanyaannya, begitu sekarang sholat Jumat sudah dimulai, masjid-masjid membeludak, masih banyak orang yang datang ke masjid saat khutbah sudah ada di atas mimbar. Artinya ternyata masih banyak orang yang tidak mengambil sebuah pelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini adalah hamba yang semakin hari, setiap saat terus berusaha untuk memperbaiki ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi kesempatan kita saat kita di rumah dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Kalau Ustaz Sriono saya lihat bercocok tanam di rumah. Saya lihat statusnya, Masya Allah, mengisi waktu luar biasa. Banyak mengisi waktunya, banyak dengan keluarganya. Dulu saat kita sibuk bekerja, kurang waktu untuk anak dan istri. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan waktu yang banyak untuk benar-benar membuktikan rasa cinta dan sayang kepada istri dan anak-anak kita. Allahu Akbar. Semoga kita selalu memuji Allah, mengingat Allah. Ada orang-orang yang berprofesi sebagai pelukis wajah. Saking hebatnya ada orang yang bisa melukis wajah benar-benar mirip dengan wajah aslinya. Dan ketika itu terjadi, kita kagum, kita puji dia. Tapi sehebat-hebat manusia yang bisa melukis wajah manusia, yang dia lukis itu nggak akan pernah bisa melihat. Yang dia lukis itu nggak bisa bergerak, nggak bisa bernapas. Tapi lihat, manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kita bisa melihat, kita bisa bergerak, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan. Tapi kenapa orang yang melukis, yang mirip dengan manusia kita agungkan, kita puji, kita kagum, sementara yang maha pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semua, bahkan yang menciptakan pelukis itu tadi, kenapa kita seolah-olah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sering memuji-muji hasilnya, tapi kita tidak lihat bagaimana proses untuk menuju puncak, menuju sesuatu hal yang memuaskan. Salawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada Syekh Farosdak. Syekh Farosdak ini ketika menunaikan ibadah haji,
di kota Madinah menziarahi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, Syekh Farasdak ini memuja-muja Rasulullah. Dia berselawat, bersenandung di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia pergi dari makam Rasulullah, ada seorang bapak-bapak tua yang mengikutinya dari belakang. Dia mengatakan, "Wahai Tuan, saya ingin mengundang engkau untuk makan siang di rumahku." Dipanggil orang ini datang ke rumah orang tua tadi. Begitu sampai di dalam rumah orang tua ini, apa kata orang tua ini? "Wahai Tuan, kau begitu lama memuji-muji Rasulullah, kau begitu lama mengagung-agungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak senang dengan kata-katamu, saya nggak suka dengan kata-katamu." Akhirnya Syekh Farasdak ini dipotong lidahnya oleh orang tua itu. Tahun berikutnya Syekh Farasdak ini menunaikan ibadah haji kembali. Selama 1 tahun itu dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, saya nggak nyesel lidah saya dipotong. Kalau seandainya adanya lidahku, aku tidak bisa berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Tapi pada suatu hari dalam mimpinya itu datang Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Farasdak, mana potongan lidahmu yang telah dipotong oleh seseorang?" Diberikan untuk Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam letakkan di mulut Syekh Farasdak. Begitu diletakkan di mulut Syekh Farasdak, lidahnya kembali utuh seperti semula. Begitu dia terbangun dari tidurnya, Masya Allah, Syekh Farasdak lidahnya kembali utuh seperti semula. Ketika dia menunaikan ibadah haji kembali, dia bersenandung berselawat di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi seorang pemuda yang besar, yang berotot. Dia memanggil, "Wahai Tuan, saya mendengarkan engkau bersenandung begitu lama memuja-muji Rasulullah, berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin agar engkau datang ke rumahku." Dipanggil lagi. Sepanjang perjalanan Syekh Farasdak ini curiga. Jalanan yang dilewati ini adalah jalan yang pernah dilewati orang yang pernah memotong lidahnya. Dan ternyata betul. Begitu masuk dalam satu rumah, rumah yang dimasuki itu adalah rumah yang pernah ada orang yang memotong lidahnya. Begitu dia masuk ke dalam rumah, ada seekor kera yang sangat besar, besarnya seperti manusia. Yang dilihat begitu mengerikan, menakutkan, suaranya sangat besar. Pemuda ini berkata, "Wahai Syekh Farasdak, apakah kau tidak melihat kera itu? Apakah kau tahu siapa kera itu?" Syekh Farasdak berkata, "Saya tidak tahu." Kemudian anak muda ini berkata, "Wahai Farasdak, ketika tahun lalu ayahku memotong lidahmu, engkau keluar dari rumahku. Gak lama setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala merubah ayahku menjadi seekor kera. Seandainya bisa, doakan kepada Allah agar Allah sembuhkan ayahku. Seandainya gak bisa sembuh, berubah wujud menjadi manusia kembali, lebih baik Allah ambil ruhnya, ambil nyawanya, matikan saja dia." Segera itu Syekh Farasdak berdoa kepada Allah, dan segera Allah rubah ayahnya menjadi manusia, dan di saat itu juga dia wafat. Ini menjadi sebuah dalil bahwa boleh kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sebuah dalil orang-orang yang sering mengharamkan, membid'ahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, kita banyak bersenandung berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam cara orang membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah. Rabi'atul Adawiyah setiap malamnya sholat 1000 sampai 10.000 rakaat. Ketika ditanya, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, apakah kau sholat begitu banyaknya? Engkau takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, takut dengan nerakanya Allah?" Rabi'atul Adawiyah mengatakan, "Saya sholat 1000 sampai 10.000 rakaat bukan takut dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala." "Apakah kau ingin masuk surga?" "Bukan, saya nggak mau masuk surga dengan ibadahku." "Terus kenapa kau melakukan ibadah yang begitu sangat serius, pengorbanan yang sangat luar biasa?" Rabi'atul Adawiyah mengatakan, "Saya lakukan itu semua untuk membanggakan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam."
Dan kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bohong ada orang yang mengatakan saya cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia nggak cinta sama ulama. Bohong ketika ada seseorang yang mengatakan saya cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia nggak senang dengan para habaib keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong ketika ada orang yang mengatakan saya cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masa ada dengki kesombongan di dalam hatinya. Bohong ketika ada seseorang yang mengatakan saya cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi terkadang dia masih merasa lebih hebat daripada orang lain. Bohong ketika ada orang mengaku bahwa dia cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia melakukan ubudiyah, ibadah untuk ditampakkan ujub kepada orang lain, tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bohong ketika ada orang mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih mencintai orang yang selalu memberikan sesuatu kepada. Terkadang banyak orang yang cinta kepada seseorang karena selain diberikan sesuatu, diberikan uang, diberikan makanan. Kalau ini menjadi ukuran kita untuk cinta kepada seseorang, siapa yang akan mencintai orang fakir, orang miskin? Mereka tidak bisa memberikan apa-apa untuk kita. Maka lakukan segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini, niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan uang, bukan materi, bukan pemberian, bukan hadiah dari siapapun. Kalau kita sudah cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kehidupan kita akan tertanam akhlak yang begitu indah, yang begitu mulia seperti akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari bagaimana kisah para sahabat, bagaimana kisah keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kisah para tabiin, bahkan tabiut tabiin. Kita sering mungkin mendengarkan kisah yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita. Dulu di Irak ada seorang pemuda, umurnya 19 tahun. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan yang sangat luar biasa. Lisannya selalu keluar kata-kata hikmah, dakwah, berselawat kepada Rasulullah, membaca Al-Quran, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ketampanannya menjadi buah bibir untuk setiap wanita yang melihatnya. Suatu hari istri raja berkata kepada yang dayangnya, "Wahai dayang-dayangku, raja suamiku sekarang sudah keluar kota untuk beberapa hari." Dan istri raja ini cantik, juga menjadi buah bibir kepada laki-laki yang lain. Hebat raja punya istri yang cantik. Tapi istri raja ini berkata, "Wahai dayang-dayangku, kalau pemuda yang tampan gagah itu lewat di depan rumahku, panggil dia masuk, bilang bahwa raja sedang sakit di dalam rumah." Lewat pemuda ini, dayang-dayangnya berkata, "Wahai pemuda, tuan kami raja sedang sakit sendirian di rumah. Tidak ada yang bisa menolongnya. Kami pun takut masuk ke dalam." Pemuda ini masuk ke dalam rumah raja. Begitu dia masuk ke rumah raja, ternyata di dalam rumah raja itu nggak ada raja, tapi yang ada hanya istri raja yang sedang tidak berpakaian. Dia cinta dengan pemuda ini. Dia kaget melihat pemandangan ini. Kemudian pemuda ini, saking kagetnya, wanita ini berkata, "Jangan takut, aku ingin memberikan sebuah kenikmatan untukmu. Dan jika engkau tidak mau bersamaku, tidak mau memberikan kenikmatan kepada aku, bercinta, berhubungan denganku, aku akan teriak. Kalau aku teriak, lihat, secara logika, ketika istri raja ini berteriak bahwa pemuda ini ingin memperkosanya, pasti orang satu kampung ini percaya. Bagaimana mungkin pemuda bisa masuk ke dalam seorang raja, padahal raja tidak ada dalam rumahnya, hanya istrinya." Pemuda ini hanya berkata dalam hatinya, "Ya Rabb, berdoa kepada Allah. Berikan jalan keluar, berikan pertolonganmu ya Allah." Seorang laki-laki yang beriman kepada Allah, masih muda 19 tahun, nafsunya masih membara, membeludak di saat itu. Tapi dia minta pertolongan kepada Allah, digoda oleh seorang wanita yang cantik, istri raja. Di saat itu, Allah memberikan cara jalan yang lain untuk menolongnya. Allah bikin dia sakit perut. Kemudian dia punya akal di saat itu. Dia bilang kepada istri raja, "Wahai istri raja, saya ingin bersamamu, bercinta denganmu. Tapi saya ingin mandi, saya ingin bersih, biar saya wangi, biar saya harum. Badanku saat ini sangat kotor." Masuk di kamar mandi, dan di saat itu dia buang air besar.
buang air besar, kotorannya ini dielap ke mukanya, di bajunya, di seluruh badannya. Begitu dia keluar dari kamar mandi, apa kata istri raja? Udah kotor, kita bayangkan bagaimana baunya. Kata raja, kok kamu begini, bau, kotor, jorok. Kata pemuda ini, wahai istri raja, saya ini emang jorok. Orang mengatakan saya tampan, bersih, padahal keaslian saya ini seperti ini, kondisi saya seperti ini. Maka kata istri raja, wahai dayang-dayang, usir pemuda ini. Dia sangat kotor, dia sangat jorok dan menjijikkan. Keluar dari gerbang raja, pemuda ini sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa terhindar dari sebuah kemaksiatan. Tuh buah kalau sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih enak nggak mau. Coba orang sekarang nggak ada kesempatan nyari sendiri, Ustaz. Saya minta susu juga. Masya Allah. Gak ada kesempatan nyari sendiri. Bahkan nih malam, saya kalau dari Depok pulang ke rumah pasti lewat Kemang. Di Kemang itu ada aja orang tua yang nego jablay di pinggir jalan. Enggak. Yang saya pikir itu satu, sama pengalaman. Yang saya pikir ketika anak muda yang ada dalam kondisi seperti itu mampir, nego-nego di pinggir jalan, bukan artinya pemuda itu boleh maksiat, tapi mungkin masih dimaklumi. Tapi kalau orang tua udah umur 40 tahun, 50 tahun, gak pakai helm, dilihat sama orang lewat, dia sedang nego di saat itu. Ya Allah, gak ada malunya hidup di dunia. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang umurnya sudah 40 tahun, tapi ubudiyah, ibadahnya masih kurang, masih banyak maksiatnya, masih banyak waktu hura-huranya, maka orang ini tanda-tanda dia akan menjadi penghuni neraka. Gak ada malunya gitu maksiat di pinggir jalan, Masya Allah. Kita jaga diri kita. Kita jaga diri kita dengan sebaik-baiknya dari segala macam kemaksiatan. Ada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini dikenal sebagai ulama tabi'in. Beliau ini pernah membeli madu 200 kg. Itu kalau madu mahal. Sekarang itu ada madu Yaman yang 1 kilonya ada itu jutaan. Kalau 1 juta aja per kilo itu udah 200 juta. Saat dia membeli madu, di malam harinya tongnya lupa ditutup sama Muhammad bin Sirin. Begitu lupa ditutup, ada tikus jatuh. Tikus jatuh, akhirnya besok paginya Muhammad bin Sirin ini mencari kali yang deras untuk membuang madu 1 tong tadi. Orang satu kampung heran. Wahai Syekh, Muhammad bin Sirin ini dikenal sebagai ulama besar. Wahai guru, wahai tuan guru, apa yang kau lakukan? Kau membuang madu 200 kg. Ini mahal. Padahal tikus itu hanya jatuh di sebagian. Kenapa kau gak buang di atas saja, wahai Syekh? Dia mengatakan, semalaman saya tidak tahu tikus itu berada di mana. Saya nggak mau menjual sesuatu hal yang rugi, yang merugikan orang lain. Saya nggak pengen menjual madu yang ada bakteri di dalamnya. Luar biasa, begitu sangat menjaganya. Dibuang semuanya. Hanya untuk kehati-hatiannya. Saat jatuh tempo untuk membayar madu itu, bos madu itu datang menghampiri Muhammad bin Sirin. Dia mengatakan, wahai tuan, waktu tempo pembayaran madu yang kau ambil sudah jatuh tempo. Mana uangnya? Muhammad bin Sirin mengatakan, saya nggak punya uang. Madunya sudah saya buang. Saya nggak ada sedikit pun yang saya jual. Dia bilang, saya nggak mau tahu, harus kau bayar. Akhirnya dimasukkan ke pengadilan. Muhammad bin Sirin ini dipenjara, masuk jeruji besi. Masya Allah. Makanya kalau ada ulama yang dipenjara, ingat penjara itu bukan sesuatu hal yang hina, tergantung urusan dan masalahnya apa. Kalau ngebunuh orang itu hina. Kalau nyolong, korupsi itu hina. Tapi kalau membela sebuah kebenaran masuk di jeruji besi, para nabi pun banyak yang masuk ke dalam penjara, bahkan keluar dari penjara Allah angkat derajatnya. Muhammad bin Sirin ini masuk di penjara, dan orang yang di dalam penjara itu pun kenal Muhammad bin Sirin. Yang jaga penjara setiap malam ngomong, wahai tuan, saya kenal engkau, saya mengidolakan engkau. Setiap selesai sholat isya, kau boleh pulang tidur di rumahmu. Tapi sebelum karyawan yang lain datang, polisi-polisi yang lain datang,
sebelum subuh kau ada lagi di penjara. Biar dia bisa ketemu sama istrinya, bisa pulang ke rumah. Tapi apa kata Muhammad bin Sirin? Saya tidak mau membantu engkau masuk dalam neraka. Ketika engkau licik di dalam bertugas, di dalam bekerja, itu sama saja saya menolong engkau masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu penduduk Baghdad itu patungan untuk membebaskan Muhammad bin Sirin. Begitu dia bebas, luar biasa seorang ulama besar masuk penjara karena itu. Bahkan pernah suatu hari ada yang menjanjikan sebuah keuntungan. Pedagang besar ini, Masya Allah, seorang muslim itu jangan malu dagang. Ulama-ulama besar itu dagang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dagang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengembala. Bahkan kalau kita lihat sejarah Fatimah radhiyallahu anha bersama suaminya Ali radhiyallahu anha, Ali sama Fatimah, dia mengembala kambing bersama-sama. Tikar yang dia pakai itulah yang dia pakai untuk tidur, itulah yang dia pakai untuk tidur malam, istirahat, untuk belajar, untuk taklim di rumahnya. Jadi jangan malu seorang muslim itu untuk dagang. Malu kalau nyolong. Dagang itu sesuatu hal yang sangat mulia. Ketika ada sebuah janji keuntungan 40.000 dirham, Muhammad bin Sirin ini nggak mau ambil. Kenapa? Syubhat. Barang itu barang nggak jelas, ditinggalkan sama dia. Di besok harinya ada orang yang belanja di toko Muhammad bin Sirin. Uangnya kurang 2 dirham. Berantem Muhammad bin Sirin sama pembeli tadi. Murid-muridnya makin heran. Tuan, kemarin kita dapat keuntungan 40.000 dirham, kau nggak mau, kau tolak. Tapi kenapa cuma 2 dirham, kecil 2 dirham? Kenapa kau malah berantem, wahai Tuan Guru? Apa dia bilang? 2 dirham, ketika aku tidak perjuangkan, maka sama saja aku membantu pembeli itu masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika 40 dirham itu yang membawa keuntungan yang besar, ketika aku ambil, maka sama saja aku menolong diriku, aku membantu diriku memberikan sebuah jalan untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, orang alim itu pikirannya bukan masalah untung atau ruginya, tapi dalam pikirannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang harus kita lakukan, perjuangkan di dalam hidup kita. Ini saja malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Subhan rabbi hazam fali rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.